Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi pekan lalu ditemukannya 7 jenazah remaja laki-laki di Kali Bekasi. Bang Reza tadi kan mungkin sudah menyimak ya beberapa poin yang disampaikan dari beberapa pihak ini. Apa analisa Bang Reza dalam melihat penanganan kasus tawuran yang kemudian menyebabkan adanya 7 remaja laki-laki ini tewas? Saya memandang bahwa perlu dibentuk tim investigasi gabungan. Ya, saya mencoba untuk meyakini bahwa teman-teman di kepolisian bekerja secara objektif, agar kemudian situasi atau kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas, menyeluruh, transparan gitu ya. Tapi dengan segala hormat, hari ini kita tidak bisa tutup mata bahwa ada gelombang skeptisisme terhadap otoritas penegakan hukum kita. Karena itu untuk meyakinkan publik bahwa investigasi atas peristiwa ini sungguh-sungguh sekali lagi tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan, maka patut kiranya dipertimbangkan untuk membentuk tim investigasi gabungan. Pertanyaannya, apa yang harus diinvestigasi? Bagi saya ada 2 aspek. Aspek pidana dan aspek bencana. Kita mulai dari aspek pidana. Narasi yang terbangun sejauh ini adalah ada sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Yang konon terpantau lewat live oleh tim patroli presisi. Silakan dibuktikan apakah simpulan itu terukur atau tidak. Sebagai misal begini. Kalau memang tim patroli presisi mengetahui, memantau adanya indikasi akan terjadi tawuran lewat live di media sosial, maka cek media sosial apa yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh akun yang mempertontonkan live itu. Demikian pula akun-akun media sosial yang dimiliki oleh masing-masing remaja tersebut. Buka semua, tunjukkan kepada publik untuk meyakinkan kita semua bahwa memang ada katakanlah undangan tawuran atau sejenisnya. Dan itu harus dibuka satu persatu. Kenapa? Saya tidak bersepakat bahwa kalau kemudian secara pukul rata hari ini langsung disimpulkan sekian puluh remaja itu akan melakukan tawuran. Karena toh tadi ada juga versi lain yang mengatakan si A tidak mengundang B, si B mengundang C dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak bisa dipukul rata semua orang atau semua remaja di lokasi tersebut pada malam itu akan melakukan tawuran. Pidana harus betul-betul memastikan siapa melakukan apa. Nah, kalau kemudian sudah terukur dan bisa dipastikan bahwa memang ada indikasi tawuran, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah langkah kerja yang dilakukan oleh tim patroli tersebut sudah prosedural, proporsional, dan profesional? Sayang beribu sayang, saya sebetulnya sudah sejak sekian tahun silam menyarankan agar tim patroli semacam ini dilengkapi dengan body cam, kamera yang menempel di tubuh mereka. Kenapa? Untuk memastikan tidak terjadi polemik seperti kasus ini. Agar akhirnya tersedia bukti apakah betul-betul yang dihadapi oleh tim patroli tersebut adalah mereka yang akan melakukan pidana, sekaligus keberadaan body cam tersebut akan bisa sedikit banyak menekan kemungkinan terjadinya tindakan yang eksesif dari anggota kepolisian sendiri. Nah, ini pertanyaan kedua kan, sekali lagi untuk memastikan apakah langkah yang diambil oleh tim patroli presisi sudah proporsional, prosedural, dan profesional. Itu terkait pidana. Sekarang pindah ke aspek atau isu bencananya. Ketika tim patroli datang dan melakukan serangkaian langkah untuk katakanlah menghentikan tawuran itu, yang sekali lagi perlu diuji, apakah terpikir di benak masing-masing personil bahwa apa yang mereka lakukan tersebut akan bisa berakibat maut? Baik sekali lagi terhadap personil maupun terhadap target. Itu pertanyaan harus dijawab. Sekali lagi, apakah masing-masing personil itu bisa menakar tidak bahwa yang saya lakukan ini atau yang tim lakukan ini akan bisa beresiko bahaya terhadap diri saya maupun terhadap diri target. Nah, kalau bisa dipastikan bahwa masing-masing anggota tim patroli tersebut sudah mengestimasi adanya resiko bahaya yang akan terjadi, pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh tim patroli sebagai bentuk mitigasi? Jadi misalnya, ketika ada sekian banyak remaja tersebut terjun, dan kita bisa bayangkan dengan kacamata awam pun itu adalah perbuatan yang sangat beresiko, apa mitigasi yang dilakukan oleh personil? Cek komunikasi mereka dengan unit yang lain. Misalnya memberi kabar ada sekian banyak orang yang terjun, tolong dicegat di sana, tolong diawasi di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bentuk-bentuk komunikasi semacam ini menurut saya semestinya bisa diinvestigasi. Sekali lagi untuk menakar langkah mitigasi terkait bencananya.
Baik, Bang Reza. Pak Audi, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Reza mengenai analisisnya dan juga mengenai bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil oleh tim patroli. Semua sudah terukurkah dengan tepat sehingga minim resiko? Baik, Mbak. Ini saya menjelaskan dari segi proses penyelidikan awal dari temuan 7 jenazah. Nanti kita mengarah ke adanya sekumpulan anak muda yang berkumpul di suatu tempat. Jadi saya jelaskan dari keterangan dari hasil penyelidikan kami memperoleh keterangan dari beberapa saksi yang kita amankan pada saat itu. Jadi memang dari fakta proses penyelidikan, dari fakta-fakta dari keterangan dari masing-masing saksi memang menyatakan bahwa sebelum tim patroli presisi datang, ini terakhir juga dari ada saksi yang baru kami periksa saat ini, itu jadi menjelaskan juga bahwa sebelum tim patroli presisi datang, mereka yang anak-anak, sekumpulan anak muda yang berkumpul di tempat tersebut, itu berlarian beramburan menyelamatkan diri, Mbak. Oke. Demikian. Dan pada saat tim patroli tiba di tempat berkumpulnya anak muda tersebut, itu didapatkan ada 3 orang yang kedapatan tertangkap tangan membawa sajam. Dan mereka langsung diamankan. Selain itu juga ada beberapa orang yang memang tidak melarikan diri dan tim patroli mengamankan mereka yang ada di situ sekitar 22 orang dengan 3 orang yang membawa sajam tadi. Ini juga dari ke-22 orang yang diamankan tersebut, itu ada 4 orang, Mbak, yang sebelumnya telah meloncat ke sungai, tapi karena tidak kuat mereka kembali lagi ke darat. Dan ini juga diamankan oleh tim patroli presisi, Mbak. Jadi dari segi prosedur, dari segi penanganan tadi yang disebut bencana itu sudah dilakukan oleh tim patroli presisi, gitu, Pak. Oke, jadi artinya Pak Audi mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan tim patroli ini semua sudah profesional, proporsional, dan juga terukur ya, Pak, ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Kita ingin bergabung juga dengan Pak Jailani, paman dari korban Rido. Pak Jailani, pertama-tama tentu kita ingin menyampaikan duka terhadap kepergian dari korban Rido. Tapi Pak Jailani kalau boleh berbagi cerita bersama kita di sini. Pada saat itu Rido ini berpamitan kepada keluarga, hendak kemana Pak Jailani? Kalau berpamitan ke bapaknya itu mau camping dia, Mbak, ke daerah Bogor. Bahkan sempat meminta sejumlah uang ke bapaknya. Oke, camping ini acara bersama sekolah atau teman-temannya atau seperti apa, Pak? Komunitas, Mbak, komunitas. Komunitas apa itu, aja. Pak? Ya, komunitas apa itu Pak Jailani, dan apakah kemudian teman-teman yang pergi bersama Rido ini dikenal oleh keluarga, orang tua? Kalau yang 4 orang itu memang masih dalam satu lingkup RW, Mbak, ya. Cuma beda RT aja. Nah, sementara yang 3 lagi, yang 3 orang lagi baru kenal beberapa minggu aja menurut pengakuan dari teman-teman Rido yang selamat, gitu. Oke. Dan memang saat itu korban bersama teman-temannya itu berangkat dari tempat temannya itu sekitar jam 1 dan sampai di TKP itu jam 2.30 dini hari. Oke. Lalu Rido sempatkah memberikan kabar kepada orang tua atau keluarga mengenai acaranya ini, Pak? Nggak beritahu, dia cuma hanya bilang izinnya mau camping aja. Oke. Pukul 2 dini hari pun handphone almarhum masih aktif saat dihubungi sama ibunya. Oke. Itu menjadi komunikasi terakhir Rido dengan sang ibu. Apa yang disampaikan saat itu, Pak? Ibunya itu cuma hanya mengecek, oh ini anak online, gitu kan. Karena memang sudah izin sama bapaknya katanya mau camping. Jadi ya namanya orang tua ketika sudah ngomong seperti itu ya sudah, gitu kan. Bahwa dia mau camping sama teman-temannya. Jadi kita nggak ada firasat atau kecurigaan dia mau melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, gitu.
Oke, nah lalu mendapatkan kabar mengenai Rido ini ditemukan di Kali Bekasi, dari mana Pak? Itu kita taunya Rido menjadi salah satu jenazah yang ditemukan itu setelah 3 hari kita mendengar pemberitaan-pemberitaan terkait adanya penemuan jenazah. Nah, kakeknya Rido itu menugaskan kakaknya Rido untuk mencari keberadaan Rido. Khawatir Rido itu menjadi salah satu dari 7 jenazah itu. Nah, setelah itu kakaknya Rido itu mengecek ke Polres Metro Kota Bekasi dan diarahkan ke Resmob. Pada saat di Resmob, terus diarahkan ke DPI. Ternyata apa yang kita bawa itu foto-foto ternyata ciri-ciri propertinya hampir sama dengan yang kita miliki, Mbak. Terutama dari gelang tangan, kedua handphone, itu yang ciri-ciri properti yang 90% akurat yang dimiliki oleh almarhum. Karena termasuk baju, karena keseharian baju itu keluarga juga sudah memahami. Oke, Pak Jailani juga berencana untuk menempuh jalur hukum dalam kasus ini. Apa kemudian yang sudah dimiliki oleh pihak keluarga, Pak, dan juga menjadi alasan? Jadi gini, arti dari menempuh jalur hukum, ketika memang proses penuntasan kasus ini tidak dilakukan secara transparan oleh pihak yang berwajib. Ketika tidak dilakukan dengan secara transparan dan tuntas, maka baru kita akan menyusun langkah-langkah hukum apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan dari persoalan ini. Karena ini berbicara nyawa manusia, anak manusia loh, bahkan sampai 7 anak manusia, begitu luar biasanya dengan adanya kegiatan patroli tim presisi Polres Metro Bekasi Kota. Itu Mbak yang baru kita bisa sampaikan pada keluarga. Langkah-langkah hukum itu nanti akan kita ambil setelah kita mengetahui hasil dari pengusutan. Gitu. Oke, jadi ini pihak keluarga masih mengukur transparansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini. Mungkin nanti Pak Beni dan juga Pak Audi bisa menanggapi, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali untuk Anda.